sekali. Jadi yang paling penting untuk kalian adalah kita belajar fisika supaya kita mudah memahami sesuatu. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan angka-angka. Mungkin kalian pahamnya angka-angka itu berhubungan dengan matematika, tapi ini sangat erat kaitannya dengan pengukuran. Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah angka penting. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mengetahui cara untuk mengoperasikan angka penting, kemudian mengetahui notasi ilmiah. Jadi nanti kalian akan paham apa itu notasi ilmiah dan angka penting. Mari kita lanjut. Oke, jadi yang pertama notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu yang paling penting di sini adalah bagaimana aturannya meletakkan koma. Jadi kalau di matematika biasanya istilahnya adalah eksponensial atau mungkin dia ada namanya perpangkatan. Kalau di perpangkatan waktu di SMP kalian belajar ada yang namanya 10 pangkat 1, ada yang namanya 2 pangkat 2. Tapi sekarang kita akan belajar tentang notasi ilmiah. Perhatikan baik-baik. Di notasi ilmiah yang diterima adalah yang paling pertama, jangan sampai angka 0 yang ada di depan koma. Jadi usahakan supaya jangan angka 0 yang ada di depan koma. Jadi kita harus rubah ini menjadi angka yang bukan 0 di depan koma. Jadi kita harus geser komanya ke belakang. Digeser ke belakang, jadi kita perlu geser 1, 2, 3 kali geser. Jadi nanti hasilnya 8,0. Karena 3 kali digeser ke kanan, maka ini harus dikali 10 pangkat minus 3. Karena kalau 10 pangkat minus 3 itu artinya sama dengan 8 dibagi 1000 seperti ini. Tapi cara penulisan yang benar adalah ini. Oke, jadi setiap kalian menemukan hasil pengukuran selalu ubah dalam bentuk seperti ini. Ini namanya notasi ilmiah. Jadi harus satu angka di depan koma dan bukan angka 0. Nah, selanjutnya yang ini kita rubah dulu ini. 1 dibagi 1000. Biasanya kalau kalian gunakan kalkulator, makanya tidak dianjurkan untuk menggunakan kalkulator. Biasanya 0,00 karena 3 dibagi 3 maka 3 angka di belakang koma. Seperti ini. Tapi ingat, sesuai dengan aturan notasi ilmiah, ini harus dirubah menjadi angka yang di depan koma bukan angka 0. Maka harus dirubah menjadi 1,0 dikali, ingat digesernya berapa kali? 1, 2, 3. Sampai komanya ada di sebelah kanan angka 1. Jadi 1,0 kali 10 pangkat minus 3. Atau bisa juga kalau misalnya 3 nolnya pembaginya di sini, maka nanti 10 pangkat minus 3. Sekarang ini bukan dibagi, tapi ada 4 angka di belakang angka 1 dan tidak ada angka koma. Maka kita harus rubah dia menjadi 1, ingat digeser. Dan ini ada 4 angka 0 di belakang. Jangan terlalu sering melakukan pembulatan, itu akan mempengaruhi hasil pengukuran. Jadi karena ada 4 angka di belakang koma, kita geser koma dari belakang. Jadi kalau di matematika sudah dijelaskan bahwa sebenarnya ada koma di belakang angka seperti ini. Hanya saja dia paling ujung dan tidak dituliskan. Jadi di sini ada 10.000,0. Jadi kita geser koma dari belakang sini ke depan, digesernya 1, 2, 3, 4. Jadi 1,0000 dikali 10 pangkat 4. Oke. Ini juga kita bisa memanfaatkan notasi ilmiah untuk menghemat kertas. Misalnya kalian mau tuliskan, misalnya bayangkan kalau misalnya kalian disuruh tulis 10 pangkat 200. Nah, berapa angka di belakang? Jadi ini ada 200 angka 0 di belakang angka 1. Jadi ini untuk menghemat tulisan. Jadi seperti ini ya. Kalau kalian mau tulis kayak begini modelnya bahaya. Nanti ini sampai papan di sana tidak sampai, tidak cukup. Ini contohnya. Kemudian yang keempat, ini harus dirubah juga ke notasi ilmiah. Ingat, digeser ke depan menjadi. Jadi ini saya hapus ya. Ini cuma contoh saja untuk memudahkan. Kita geser ke depan satu kali menjadi 2,572.
Jadi 2,572. Ingat tadi digeser satu kali ke depan berarti kali 10 pangkat minus 1. Jangan sampai terbalik, kalau terbalik pasti salah. Nah, sekarang ini komanya, ingat koma selalu ada di belakang sini, hanya saja tidak dituliskan karena dia ketepatannya sampai di situ. Sekarang kita coba 2,036 kali, karena di sini sudah ada 10 pangkat minus 7 dan kita geser ke depan ke kiri. Kalau digeser ke kiri maka seperti ini tadi, digeser ke kiri pangkatnya positif. Ingat gesernya 1, 2, 3 kali. Jadi di sini tulis dulu ini 10 pangkat minus 7 dikali 10 pangkat positif 3. Hasilnya 2,036 kali 10 pangkat minus 4. Oke, untuk latihan kalian mandiri ya, tulis ini. Silakan kerjakan. Jadi di sini 206,18. Ini tuliskan dalam bentuk ilmiah. Kemudian yang ketujuh, 10 dibagi 200. Tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Ada 2 soal untuk kalian. Berikutnya yang B dalam materi angka penting, yaitu aturan angka penting. Nah, yang mana yang disebut angka penting? Ada angka yang penting dan ada angka yang tidak penting. Oke, mari kita lihat angka yang penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting, yaitu angka 1. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah angka penting. Contohnya 206. Ini ada angka 0 nanti. 266 ini memiliki 3 angka penting. Jadi 3 angka penting. Contoh yang bagian 2. Angka 0. Sekarang kita masuk dalam aturan angka 0. Angka 0 yang diapit oleh 2 angka penting. Jadi angka 0 yang diapit oleh 2 angka penting itu adalah angka penting juga. Jadi angka 0 diapit oleh angka penting itu adalah angka penting juga. Contohnya ini tadi 206. Jadi angka 2 adalah angka penting, angka 6 adalah angka penting. Berarti angka 0 diantaranya adalah angka penting. Jadi 3 angka penting. Nah, nomor 3. Bagaimana dengan angka 0 yang ada di depan? Jadi angka 0 di depan angka penting atau angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Jadi kalau ada angka 0 di depan angka bukan 0, tidak termasuk angka penting jika dia tidak ada lagi angka lain di depannya. Contohnya 0,003. Ini hanya punya 1 angka penting. Nah, berikutnya yang keempat. Angka 0 setelah angka bukan 0. Jadi angka 0. Angka 0 setelah angka bukan 0 bukan angka penting. Contohnya 2000. 0 ini bukan angka penting. Mau saya perlu tambah kecuali ya. Kecuali jika ada tanda khusus. Nah, contohnya 2000 ini hanya 1 angka
penting. Contoh berikutnya 0,20. Ini dua angka penting karena dia didahului oleh tanda koma dan di depannya ada angka bukan 0. Kemudian contoh berikutnya lagi. Contoh berikutnya, contoh 3. 200 tambah tanda khusus di sini, ini punya, jadi ini sudah masuk angka penting dan ini angka penting, maka di tengah juga adalah angka penting. Berarti dia adalah 3 angka penting seperti itu. Jadi kalau ada tanda khusus seperti ini berarti dia angka penting. Oke. Itu adalah contoh angka penting. Selanjutnya kita akan mengoperasikan angka penting. Pertama, penjumlahan. Penjumlahan angka penting. Oke, penjumlahan angka penting. Misalnya 2,65 ditambah 0,007 ini dijumlahkan. Ini 3 angka penting. Yang ini 7 angka penting. Kita harus batasi dulu. Jadi di angka penting itu ada namanya angka taksiran. Angka taksiran adalah angka yang dikira-kira. Contohnya kalau kalian misalnya mengukur pakai mistar, Ibu ambil mistarnya dulu ya. Nah, di sini ada mistar. Jadi mistarnya misalnya hasil pengukurannya 35, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 35,2, misalnya 35,2. Ibu kira-kira diantaranya ini misalnya saya mengukur sampai di sini saja tidak sampai tidak sampai 37, maka dia hanya melewati 36. Nah, di antaranya itu saya akan bagi 2 karena batas ukurnya dibagi 2 dari skala terkecil. Masih ingat kan istilah skala? Skala terkecilnya ini adalah 1 cm, 1 mm. Oh, ini nilainya 5 mm, berarti setengah senti. Berarti di sini 1 cm jadi 36, 35, 36. Di antaranya ini berarti 35,5 dibagi 2 lagi. 0,5 nya dibagi 2 jadi 35,75. Misalnya saya ambil 35,75. Nah, ingat bahwa yang di belakang ini tidak pas hasil pengukurannya. Ini namanya angka taksiran. Jadi garis bagian ini penanda bahwa dia adalah angka taksiran. Kita juga bisa menandai dia misalnya 35,7. Angka yang paling belakang itu adalah angka taksiran. Angka taksiran atau angka ragu-ragu. Ya, namanya sama ya, angka taksiran yang biasa disebut dengan angka ragu-ragu. Sekarang kita jumlahkan. Ini adalah angka taksirannya dan ini adalah angka taksirannya. Aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh punya 1 angka ragu-ragu. Jadi ini 7 ragu-ragu, 5 ragu-ragu juga. Kemudian 6 angka pasti. Jadi selain angka taksiran ada namanya angka pasti ya. Angka pasti dan 2 adalah angka pasti. Nah, sekarang dia punya hasil yang memiliki 2 angka taksiran. Maka kita harus ambil angka taksiran yang paling depan. Karena kalau di sini saja sudah diragu-ragukan, pasti yang di belakang juga lebih meragukan lagi. Jadi hanya boleh punya 1 angka taksiran. Jadi hasil pengukuran sama dengan ini, kalau di matematika namanya himpunan penyelesaian ya, tapi kita tidak pakai tanda kurung kurawal. Ini 2,65. Jangan dibulatkan lagi karena 5 itu belum pasti cukup 5 atau mungkin lebih dari 5. Oke. Jadi ini dia hasil pengukurannya. Yang kedua, ini penjumlahan boleh juga pengurangan ya, sama saja. Yang kedua kita gunakan perkalian atau pembagian.
angka penting. Nah, perkalian atau pembagian angka penting ini syaratnya adalah dia harus mengikuti angka penting yang paling sedikit. Contohnya, nah di atas ini 2,65 dikali 0,007. Kalau saya mengalihkan itu biasanya saya sederhanakan dulu. Saya hilangkan dulu komanya. 2,65 dikali 7. Karena ini bukan angka penting, jadi bisa dihilangkan dulu, diabaikan dulu. Nanti belakangan baru kita hitung komanya. 5 kali 7 35. 6 kali 7 42 ditambah 3 berarti 45. 2 kali 7 14 ditambah 4 berarti 18. Berapa angka di belakang koma kita jumlahkan semuanya. 1 2 3 4 5. 5 angka di belakang koma. 1 2 3 4 5. 0,01855. Ingat, perkalian atau pembagian angka penting, ikuti angka penting paling sedikit. Angka penting paling sedikit. Ini tadi 3 angka penting, yang ini 1 angka penting. Maka ini hasilnya harus 1 angka penting. Sedangkan di sini sudah ada 1 2 3 4 angka penting. Maka kita harus rubah hasil pengukuran sama dengan 0,02. Jadi ini hasil pengukurannya. Jadi hanya boleh punya 1 angka penting, mengikuti yang paling sedikit. Sekarang anak-anakku semuanya lihat buku kalian dan nanti Ibu akan kirim soalnya bersamaan dengan absennya. Oke? Demikian dari Ibu, kerjakan soalnya dengan baik dan harus dikumpulkan hari ini. Terima kasih.